فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan suatu kabar gembira buat antum, ya, yang sedang semangat beramal, ya, untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, yakni kenikmatan penduduk surga yang paling bawah. Kenapa yang paling bawah? Biar kita mempunyai gambaran. Kalau yang paling bawah saja sudah tidak tergambarkan oleh kita. Antum perhatikan, ya. Penduduk surga yang paling bawah, Nabi bersabda, "Fa inna laka mithlu dunya wa asharata amthaliha." Sesungguhnya bagimu kekuasaan seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Penduduk surga yang paling bawah mendapatkan kekuasaan dunia dan 10 kali lipat tambahannya. Ya, ini gambaran buat kita. Misalkan di dunia ini siapa yang paling kaya? Raja Salman misalkan, ya, kita mendapatkan 10 kali lipat lagi kekayaan itu, kekayaan Saudi sekalipun. Luar biasa jemaah. Ya. Juga, ya, Nabi bersabda, kata beliau, ya, tidaklah engkau ridho jika aku berikan kepadamu semisal dunia. Ya, Allah menyatakan, ya, dalam sebuah hadis qudsi, tidakkah engkau ridho jika aku berikan kepadamu semisal dunia sejak aku ciptakan hingga hari aku hancurkan dan ditambah 10 kali lipatnya. Hadis ini dikatakan sahih oleh Imam Al-Albani. Kemudian jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu antum ketahui bahwa penghuni surga paling bawah tersebut disuruh oleh Allah untuk berharap dan berangan-angan apa saja yang ia inginkan. Sehingga saat telah habis apa yang diangankan, kemudian Allah menyatakan kepadanya, untukmu 10 kali lipat. Itu penduduk surga yang paling bawah. Ya, sehingga dia merasa bahwa tiada orang yang sama nikmatnya dengan dia, padahal level dia ini paling bawah. Ya, penduduk surga tingkatan paling bawah adalah seorang yang memiliki 1000 pelayan. 1000 pelayan. Tiap pelayan punya tugas berbeda-beda melayani si penghuni surga yang paling bawah ini. Allahu Akbar. Sahabat Nabi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu menyatakan, sesungguhnya penduduk surga yang paling bawah adalah seseorang yang 1000 pelayan bergegas melayaninya. Setiap pelayan memiliki tugas yang berbeda dengan yang lainnya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ya, 1000 pelayan tugasnya berbeda-beda. Dalam riwayat yang lain disebutkan ketika penghuni surga paling bawah itu akan masuk ke istananya, ia melihat sosok yang sangat indah, dia kira malaikat. Padahal ini adalah salah satu dari 1000 pelayannya. Bayangkan, pelayannya seindah malaikat, dia kira malaikat. Kemudian ia masuk ke dalam istananya yang berupa permata hijau kemerah-merahan setinggi 70 hasta, ya sekitar 32 meter, dan memiliki 60 pintu yang setiap pintu menghantarkan pada ruangan berupa permata yang lain yang bentuknya berbeda sama yang lain. Tiap ruangan permata itu memiliki ranjang dan bidadari. Allahu Akbar. Ada 2 bidadari yang akan menyambutnya. Lalu bidadari ini mengatakan, Alhamdulillahilladzi ahyaka lana wa ahyana laka. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanmu untuk kami dan menghidupkan kami untukmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini untuk orang surga yang paling bawah. Orang itu bisa melihat area kekuasaannya sejauh 100 tahun perjalanan. Area kekuasaan dia 100 tahun. Ya, ini adalah kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga terbawah, yang masuk surga paling akhir, dan dia termasuk orang yang pernah masuk neraka. Orang yang masuk surga terakhir, ada cap jahanamiyun, orang yang pernah masuk neraka. Jadi dia masuk surga menjadi penghuni terakhir, ya, yang masuk ke dalam surga dan mendapatkan kenikmatan yang seperti itu. Bagaimana dengan yang di atasnya? Bagaimana dengan surga Firdaus, ya, yang bersama Nabi dan Rasul, para sahabat jemaah? Maka untuk itu kabar gembira ini sengaja saya hadirkan agar kita semangat beramal di dunia ini. Jangan antum banyak tidur jemaah di malam hari. Jangan antum banyak tidur di siang hari, apalagi di bulan puasa ini. Jangan antum sia-siakan. Ingat jemaah, puasa yang paling ringan kata para ulama menahan lapar dan haus, itu paling ringan. Ya, itu paling ringan. Banyak yang kita nggak bisa lakukan. Kita harus menahan lisan kita. Kita harus beramal di dalamnya. Jangan sia-siakan waktu ini. Ramadan akan berlalu jemaah, dan kita nggak tahu apakah kita kembali mendapatinya atau tidak.
Maka kesempatan ini manfaatkan detik per detik, jam per jam. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkan sorga. Dan ingat pesan Nabi, jika engkau minta sorga, mintalah sorga yang paling tinggi, yakni Firdaus. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.